Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianto selaku Direktur Operasional Platinum Hotel Group, dan saya juga sebagai Ketua PHRI dari tahun 2023. Jadi sudah jadi Ketua PHRI Kota Balikpapan selama 2 tahun. Saya di industri perhotelan dari tahun 1982, jadi hampir kurang lebih sudah 40 tahun. Jadi gini, tujuan kita adalah bagaimana saya selaku Ketua PHRI adalah mengharapkan dari Kota Balikpapan ini, karena sebagai kota MICE, jadi tetap memberikan pelayanan yang prima. Saya harapkan restoran, hotel itu mempunyai visi yang sama, bahwa setiap tamu yang datang kita harus diberikan pelayanan-pelayanan yang sangat prima. Karena kenapa? Bahwa ini tujuannya adalah untuk mempromosikan Kota Balikpapan, bahwa hotel-hotel yang ada di Kota Balikpapan itu adalah pelayanannya adalah pelayanan yang sudah standar internasional, atau rata-rata adalah mempunyai ya seperti hotel-hotel bintang 5 lah pelayanannya. Jadi untuk meningkatkan atau pariwisata yang ada di Kota Balikpapan, PHRI setiap tahunnya bekerja sama dengan pemerintah kota, yaitu melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, itu selalu mengadakan tabletop yang ada di luar kota seperti Surabaya, Bali, Bandung, Jogja. Jadi hampir setahun kita lakukan adalah 3 kali untuk melakukan tabletop untuk menjual Kota Balikpapan, karena Balikpapan sudah menjadi terasnya IKN. Khususnya MICE di Balikpapan itu sebenarnya potensinya sangat besar, bahwa karena apalagi dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai kota Nusantara atau ibu kota negara, hampir dari beberapa perusahaan maupun instansi pemerintah, hampir semua kegiatan-kegiatan MICE itu dilakukan di Kota Balikpapan. Nah, itulah makanya Balikpapan sebenarnya dari tahun 2022, 2023, 2024 itu sangat-sangat akupensi untuk MICE-nya itu sangat baik sekali. Jadi betul-betul MICE di Kota Balikpapan ini sangat menjanjikan. Jadi kemarin dengan adanya Ibu Kota Nusantara di Kaltim dan PHRI Kota Balikpapan, itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan adalah melakukan training-training atau memberikan penyuluhan terhadap restoran maupun hotel yang bintang 2, bintang 3, itu untuk memberikan pelayanan-pelayanan untuk biar pelayanan yang ada di Kota Balikpapan setiap datang standarnya itu adalah sama, karena untuk mendukung Balikpapan sebagai terasnya IKN tadi gitu. Nah, tantangan sekarang itu sangat berat, karena dengan pemangkasan anggaran di kementerian, otomatis kegiatan MICE sejak Januari sampai dengan bulan Maret ini hampir semuanya tidak ada kegiatan dari pemerintah. Kalau di akupensi MICE atau pemerintah sendiri itu mendukung untuk akupensi hotel itu rata-rata 30-40%. Jadi begitu aturan pemerintah untuk pemangkasan anggaran ini betul-betul sangat-sangat berat bagi hotel maupun restoran yang ada di Balikpapan maupun di seluruh Indonesia. Jadi
untuk menghadapi kondisi yang sangat sekarang ini, jadi tentunya selangkah-langkah yang dilakukan adalah efisiensi dan bagaimana tetap memberikan pelayanan. Jadi ini yang kita tekankan. Kepada kemarin juga kita meeting bersama teman-teman PHRI, kita tidak akan menurunkan harga walaupun kondisi akupensi tetap sepi, tapi kita tetap bertahan dengan harga, tapi kita harus tetap memberikan pelayanan yang lebih baik. Jadi tamu yang datang pun merasa puas. Jangan sampai tamu yang datang itu kecewa karena kondisi kok sepi tapi pelayanan dikurangin, AC mungkin dimatiin semua. Berkaitan dengan efisiensi, jadi teman-teman bukan yang apensi itu maksudnya adalah untuk khususnya pelayanan itu tetap, tapi bagaimana efisiensi yang tidak perlu itu yang harus ditekan gitu. Nah, dengan harapan mudah-mudahan pemerintah kota khususnya nanti Bapak Presiden Prabowo bisa mengambil langkah, karena dengan efisiensi yang dilakukan ini betul-betul sangat-sangat merugikan bagi kalangan hotel. Nah, karena sebenarnya adalah bukan hotelnya sendiri yang akan merugi, tapi masyarakat, yaitu khususnya adalah UMKM yang selama ini adalah mendukung yaitu kegiatan hotel. Contoh, kalau hotel rame, otomatis orderan buat UMKM itu juga akan meningkat. Jadi kalau misalkan hotel sepi, ini kita juga nggak ada orderan bagi UMKM yang mendukung hotel-hotel tersebut. Ya, khususnya dengan harapan IKN tetap berjalan seperti waktu tahun 2023-2024 dan terus berjalan, dan hotel-hotel yang ada di Balikpapan akan terus meningkat. Dan khususnya adalah kalau IKN itu betul-betul berjalan dengan baik, Pak, ya saya yakin Balikpapan ini akan menjadi kota MICE dan pariwisata yang betul-betul sebagai pintu gerbang atau sebagai terasnya IKN. Itu kedepannya Balikpapan akan lebih baik lagi. Jadi kita dengan teman-teman itu tetap berusaha selalu akan mengadakan peningkatan SDM, terutama adalah hotel-hotel, restoran itu mempunyai SDM yang unggul, yaitu kita harus tetap memberikan pelayanan-pelayanan prima supaya hotel yang ada di Balikpapan ini membawa nama baik kota Balikpapan, dan setiap tamu luar maupun tamu mancanegara maupun dalam negeri pun mereka merasa puas setiap datang di kota Balikpapan dengan pelayanan hotel-hotel yang ada di Balikpapan. Khususnya kalau hotel sudah cukup. Jadi yang perlu dikembangkan di Balikpapan itu adalah tempat wisatanya sendiri. Jadi bagaimana Balikpapan itu menciptakan ikon wisata yang betul-betul diminati oleh masyarakat atau yang ada di kota-kota sekitar di Balikpapan sendiri. Contohnya kalau orang yang mau ke Balikpapan, ada ikon yang pariwisata, tentunya kita adalah banyak sebenarnya. Bisa dari Tenggarong, Samarinda, Penajem, dan Pasir, termasuk dari Bontang. Kalau kita membuat suatu pariwisata yang betul-betul bisa menarik mereka, walaupun bukan dari luar Kalimantan, tapi di sekitar Balikpapan aja itu sudah cukup. Tapi ya itu kita harus membuat tempat pariwisata yang betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, inilah yang perlu, karena selama ini pariwisata yang ada di Balikpapan dari dulu hanya itu dan itu dan itu, belum ada pengembangan sampai sekarang.
Gini, kalau seperti Singapura, memang betul-betul sudah didesain sedemikian rupa, jadi dari eh, infrastrukturnya, dari lokasi tempat wisatanya, memang betul-betul sudah dirancang sedemikian rupa dan mereka ada investor yang betul-betul mau membuat tempat wisata yang betul-betul bisa dinikmatin oleh kalangan masyarakat. Kalau Balikpapan ingin seperti Singapura, tentu kita diperlukan adalah memang investor yang betul-betul kuat karena membangun seperti Singapura itu perlu dana yang cukup besar. Itu tadi yang saya sampaikan. Dan kalau sebenarnya kalau mau, saya yakin Balikpapan bisa karena bagaimanapun nantinya ke depan adalah Balikpapan sebagai gerbang atau sebagai terasnya IKN, tentu orang dari luar pun, Malaysia pun dekat. Dari China pun, kalau penerbangan dari China sini tidak lebih dari 4 jam. Itu sangat dimungkinkan kalau memang ada betul-betul investor yang mau mengembangkan pariwisata di Kota Balikpapan. Saya yakin itu. Perlu ya waktu yang enggak, ya paling enggak 5 tahun ke depan lah. Mudah-mudahan Balikpapan bisa seperti Singapura. Sebenarnya IKN itu salah satu daya tarik yang luar biasa sebenarnya. Karena waktu awal-awal dari 2023, 2024 itu betul-betul Balikpapan ini hampir setiap hari restoran penuh, hotel pun juga penuh ya. Karena apa? Mereka dengan tertarik ingin mengadakan MICE di Kota Balikpapan dilanjutkan dengan kunjungan ke IKN. Nah, kalau itu betul-betul nanti IKN ini sudah jadi, saya yakin Balikpapan juga akan menjadi Singapurnya Indonesia gitu.